Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Lilo Chandra Saputra, STB 5077, Prodi Teknik Pemasyarakatan C. Izin Bapak, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Bapak Wido Cepakawari, MPA. Hari ini kita akan membedah sebuah isu krusial dalam dunia pemasyarakatan menggunakan metode Thinking Hats dari Edward de Bono. Studi kasus yang saya angkat adalah optimalisasi program pembinaan kemandirian melalui produksi roti di Lapas Kelas 1 Palembang. Peluang reintegrasi atau sekedar rutinitas? Mari kita mulai analisisnya. 1. White Hat, fakta dan data. Kita mulai dengan topi putih. Berdasarkan data Lapas Kelas 1 Palembang, memiliki program unggulan pembuatan roti yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan. Secara regulasi, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menekankan pentingnya pembinaan kemandirian agar narapidana siap kembali ke masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa produksi roti ini telah dipasarkan ke lingkungan internal maupun masyarakat sekitar. Namun, kapasitas produksi saat ini masih terbatas pada alat yang tersedia dan jumlah tenaga kerja warga binaan pemasyarakatan yang telah tersertifikasi masih di bawah 20% dari total penghuni yang memenuhi syarat administratif. 2. Red Hat, emosi dan intuisi. Beralih ke topi merah, dari sisi emosional, ada rasa bangga di mata para narapidana saat melihat roti buatan mereka layak dikonsumsi masyarakat luas. Ada harapan bahwa cap penjahat bisa luntur berganti menjadi pembuat roti. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran dan intuisi bahwa tanpa dukungan keluarga dan penerimaan masyarakat setelah bebas, keterampilan ini hanya akan menjadi kenangan di dalam jeruji. Ada kecemasan tentang stigma, yaitu apakah toko roti di luar sana mau mempekerjakan mantan narapidana? 3. Black Hat, risiko dan kelemahan. Menggunakan topi hitam, kita harus kritis melihat risiko. Pertama, ketergantungan pada anggaran negara untuk bahan baku bisa menghambat keberlanjutan jika modal tidak berputar dengan sehat. Kedua, resiko keamanan. Penggunaan alat-alat dapur yang tajam dan panas memerlukan pengawasan ekstra ketat agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu, tantangan pasar sangat besar. Roti Lapas harus bersaing dengan brand besar di Palembang. Jika standar rasa dan kebersihan tidak terjaga secara konsisten sesuai standar BPOM, program ini beresiko gagal memberikan keuntungan bagi PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, maupun upeti atau premi bagi warga binaan pemasyarakatan. 4. Yellow Hat, manfaat dan peluang. Sekarang kita pakai topi kuning. Peluangnya sangat luas. Program ini adalah jembatan emas untuk reintegrasi sosial. Dengan sertifikasi keahlian yang diakui oleh BLK,
atau balai latihan kerja, narapidana memiliki modal kuat untuk berwirausaha secara mandiri setelah bebas. Bagi institusi lapas kelas 1 Palembang, program ini meningkatkan citra positif lembaga di mata publik, bahwa lembaga pemasyarakatan bukan sekadar tempat mengurung, tetapi tempat menempa secara ekonomi. Peningkatan produksi dapat meningkatkan kontribusi terhadap PNBP secara signifikan. 5. Green Head, ide kreatif dan alternatif. Waktunya topi hijau untuk berinovasi. Untuk mengatasi keterbatasan pasar, Lembaga Pemasyarakatan Palembang bisa menjalin kerjasama third party partnership dengan jaringan coffee shop lokal di Palembang sebagai supplier tetap roti pendamping kopi. Ide kreatif lainnya adalah membuat varian roti khas Palembang yang memadukan teknik bakery modern dengan cita rasa lokal, seperti roti isi srikaya atau durian khas Sumatera Selatan. Kita juga bisa memanfaatkan digital marketing melalui Instagram atau TikTok untuk memasarkan cerita di balik pembuatan roti tersebut sebagai kampanye kemanusiaan. Yang keenam, Blue Hat, kesimpulan dan rekomendasi. Terakhir, topi biru bertugas menyimpulkan, berdasarkan analisis di atas, program bakery di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang memiliki potensi besar, namun membutuhkan manajemen risiko yang lebih baik dan inovasi pemasaran. Rekomendasi praktik saya adalah 1. Peningkatan kerjasama. Segera lakukan MOU dengan Dinas Tenaga Kerja untuk standarisasi sertifikasi warga binaan pemasyarakatan agar diakui secara nasional. 2. Modernisasi alat. Investasi pada mesin produksi otomatis untuk meningkatkan volume produksi tanpa mengesampingkan aspek keamanan. Yang ketiga, layanan purna jual. Membentuk pendampingan bagi alumni narapidana bakery untuk membantu mereka mendapatkan kredit usaha rakyat atau KUR setelah bebas. Demikian analisis Sick Thinking Heads terhadap program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang. Pengambilan keputusan yang tepat hari ini akan menentukan masa depan reintegrasi narapidana esok hari. Saya Lilo Chandra Saputra mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.